Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 3. Nah, pada pertemuan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan dari hasil pengerjaan kami, yaitu exercise week 14 untuk memenuhi tugas dari akuntansi keuangan menengah 1 yang diampu oleh Ibu Meilenia Rahma Salisa SAK MAK dari kelas D. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada Muhammad Agung Budianto dengan MPM akhir 130. Yang kedua ada Marsha Widya Rahmadani dengan MPM akhir 227. Yang ketiga ada Dwi Sarifana Rahila dengan MPM akhir 229. Yang keempat ada Ria Ananda Putri dengan MPM akhir 242. Yang kelima ada Alifa Zahra Karunianya dengan MPM akhir 246. Yang keenam ada Rizky Widodo dengan MPM akhir 284. Dan yang terakhir ada Ahmad Afan Aris Setiawan dengan MPM akhir 292. Oke, jadi soal pertama yaitu membuat soal liabilitas jangka pendek. Di mana soalnya yaitu untuk menambah modal kerja PT Maju Bersama meminjam dana dari bank pada tanggal 1 Oktober 2025 sebesar 120 juta. Sebagai bukti pinjaman, perusahaan menerbitkan wesel bayar dengan tingkat bunga 10% per tahun dan jangka waktu 6 bulan. Tahun buku perusahaan berakhir pada 31 Desember 2025. Diminta yang pertama, buat jurnal yang diperlukan pada saat wesel diterbitkan tanggal 1 Oktober 2025. Yang kedua, berapakah bunga yang harus diakui sampai 31 Desember 2025 buat jurnal penyesuaiannya. Lalu yang ketiga, berapakah jumlah yang harus dibayar PT Maju Bersama saat wesel jatuh tempo pada 31 Maret 2026. Lalu soal yang pertama, jurnal untuk penerbitan wesel pada tanggal 1 Oktober 2025, yaitu weselnya sebesar 120 juta, sehingga jurnalnya yaitu pada debit kas sebesar 120 juta dan pada kredit not payable sebesar 120 juta. Lalu soal yang kedua, berapakah bunga yang harus diakui sampai 31 Desember 2025 buat jurnal penyesuaiannya. Untuk bunganya sendiri yaitu 120 juta dikali 10% tingkat bunganya dikali 3/12, yaitu menghasilkan bunga sebesar 3 juta rupiah. Sehingga jurnal yang dibuat yaitu pada debit interest expense sebesar 3 juta dan pada kredit interest payable sebesar 3 juta. Lalu soal yang ketiga, berapakah jumlah yang harus dibayar PT Maju Bersama saat wesel jatuh tempo pada 31 Maret 2026, di mana bunga sama 6 bulan yaitu sampai tanggal 31 Maret 2026 120 juta dikali 10% dikali 6/12, itu menghasilkan bunga 6 juta. Lalu jumlah yang harus dibayarkan totalnya yaitu pokok wesel ditambah total bunganya jadi 126 juta. Lalu jurnal yang dibuat pada debit net payable sebesar 120 juta, lalu ada interest payable sebesar 3 juta dan interest expense sebesar 3 juta. Dan pada kredit kas sebesar 126 juta. Nah, di sini ada contoh soal dari provisi, yaitu soalnya pada Februari 2015, PT Jaya Abadi menjual mesin seharga 5.000 sebanyak 100 unit dengan garansi 1 tahun pada tiap 2 mesin. Menurut pengalaman 2 tahun lalu, perusahaan mengeluarkan beban garansi senilai 200 per unit mesin. Ceritanya, pada 2015, PT Jaya Abadi mengeluarkan sumber dayanya untuk melayani garansi senilai 4.000 dan 16.000 pada 2016. Instruksi, buatkan jurnal saat penjualan saat klaim garansi oleh pelanggan pada 2015 dan 2016. Nah, di sini langsung saja kita cari jurnal saat penjualan. Nah, masukkan kasnya sejumlah 500.000. Nah, 500.000 ini dari mana? Dari harga jual pemesin kan 5.000 dikali sama
Jumlah mesin terjual sekitar 100. Jadi totalnya 5.000 dikali 100 jadinya 500.000 di debit. Terus beban garansinya 20.000. Nah, 20.000 ini dari estimasi biaya garansi senilai 200 unit dikali sama yang terjualnya 100 unit. Jadinya 100 dikali 200 menghasilkan 20.000. Nah, beban garansi 20.000 di debit, sedangkan liabilitas garansi senilai 20.000 di kredit, dan penjualannya senilai 500.000 di kredit. Nah, selanjutnya di sini jurnal saat klaim garansi oleh pelanggan pada tahun 2015. Nah, biaya aktual garansi pada tahun 2015 senilai 4.000. Nah, langsung saja jurnalnya. Liabilitas garansi senilai 4.000 di debit, sedangkan kas, persediaan, dan lain sebagainya senilai 4.000 di kredit. Nah, selanjutnya jurnal saat klaim garansi oleh pelanggan di tahun 2016. Biaya aktual garansi pada tahun 2016 senilai 16.000. Nah, langsung saja jurnalnya. Liabilitas garansi senilai 16.000 di debit, sedangkan kas, persediaan, dan lain sebagainya 16.000 di kredit. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas soal mengenai provisi garansi produk. Nah, di sini soalnya yaitu PT Puji Syukur menjual produk elektronik dengan garansi 1 tahun dengan data tahun 2025-nya, yakni penjualan sebesar 500 juta. Kemudian ada estimasi biaya garansi sebesar 2% dari penjualan, dan biaya garansi yang benar-benar terjadi selama tahun berjalan sebesar 6 juta. Nah, di sini instruksinya atau diminta yang pertama hitung provisi garansi tahun 2025. Kemudian yang kedua buat jurnal pembentukan provisi, dan yang ketiga buat jurnal saat menjadi klaim garansi. Nah, selanjutnya jawabannya yang pertama yaitu hitung provisi tahun 2025, yakni caranya estimasi biaya garansi dikalikan dengan penjualan. Nah, estimasi biaya garansinya di soal sebesar 2% dikalikan penjualan sebesar 500 juta, sehingga hasil dari provisi tahun 2025 yaitu 10 juta. Kemudian instruksi yang kedua yaitu disuruh membuat jurnal perhitungan provisi, yakni jurnalnya yaitu beban garansi sebesar 10 juta di debit pada provisi garansi sebesar 10 juta di kredit. Kemudian yang ketiga dibuat jurnal saat terjadi klaim garansi, yakni jurnalnya provisi garansi sebesar 6 juta di debit pada kas ataupun persediaan di kredit sebesar 6 juta. Nah, 6 juta ini dari soal tadi yaitu garansi yang benar-benar terjadi selama periode berjalan. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soal dari kontingensi yang dimana kita diminta untuk menentukan perlakuan akuntansi yang tepat pada situasi berikut. Nah, di sini ada beberapa situasinya, bisa dibaca. Yang pertama ini ada tentang cedera pribadi sebesar 450 juta dan juga 90 juta dan mengakibatkan beberapa keputusan yang mungkin sekiranya tidak menguntungkan. Nah, yang kedua ini juga membahas tentang PT Nusantara Jaya yang memiliki anak perusahaan asing yang memiliki nilai buku, yang mana nanti PT Nusantara Jaya ini pasti akan meminta 45% dari nilai wajar bersih untuk penyelesaian akhirnya. Dan ini yang ketiga dan empat bisa dibaca terlebih dahulu di samping ini. Nah, kemudian jika sudah, kita akan lanjut langsung ke pembahasan dari soal tersebut. Nah, setelah kita membaca dari soal-soal tersebut, di sini kita diminta untuk menyiapkan entry jurnal yang harus dicatat pada tanggal 31 Desember 2024 untuk mengakui masing-masing dari situasi di atas tadi. Kemudian yang B, tunjukkan apa yang harus dilaporkan secara relatif
relatif terhadap setiap situasi dalam laporan keuangan dan juga catatan yang menyertainya. Jelaskan ini mengapa begitu. Nah, kita lanjut saja kepada yang pertama, kita akan membuat entry journal terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan membahas instruksi A, yaitu siapkan entry journal yang harus dicatat pada tanggal 31 Desember 2024 untuk mengakui masing-masing situasi di atas. Nah, untuk gugatan pertama, terdapat kemungkinan besar perusahaan harus membayar kerugian dan jumlah kerugiannya dapat diestimasi secara andal sebesar 320 juta rupiah. Oleh karena itu, perusahaan harus mengakui kewajiban dan beban sebesar jumlah tersebut. Sedangkan untuk gugatan kedua sebesar 90 juta rupiah, karena kemungkinan kalah sangat kecil, maka tidak perlu dicatat sebagai kewajiban. Dan untuk jurnalnya, beban gugatan hukum berada di debit sebesar 320 juta rupiah, kemudian provisi gugatan hukum berada di kredit sebesar 320 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya, kompensasi yang diterima 45% dikali 6 miliar 400 juta rupiah sama dengan 2 miliar 880 juta rupiah. Nah, kemudian kerugian yang harus diakui yaitu 7 miliar 250 juta rupiah dikurangi 2 miliar 880 juta rupiah sama dengan 4 miliar 370 juta rupiah. Karena pengambil alihan aset hampir pasti terjadi dan jumlah kerugian dapat dihitung dengan jelas. Perusahaan harus segera mengakui kerugian tersebut. Jadi di jurnalnya yaitu kerugian pengambil alihan investasi di debit sebesar 4 miliar 370 juta rupiah. Kemudian penyisihan penurunan nilai investasi di kredit sebesar 4 miliar 370 juta rupiah. Nah, kemudian walaupun perusahaan memperkirakan kemungkinan terjadi kerugian di masa depan pada tanggal 31 Desember 2024, belum ada peristiwa yang menimbulkan kewajiban. PSA K57 melarang perusahaan membentuk provisi hanya karena mengantisipasi kerugian yang mungkin terjadi di masa depan. Yaitu untuk jurnalnya tidak ada jurnal yang dibuat. Kemudian karena pabrik lama tidak lagi digunakan, tetapi perusahaan tetap harus membayar sewa. Kontrak ini disebut one rose contract. Oleh karena itu, perusahaan wajib mengakui kerugian dan kewajiban sebesar nilai yang harus dibayar. Untuk jurnalnya, kerugian kontrak sewa berada di debit sebesar 1 miliar 350 juta rupiah. Kemudian provisi kewajiban sewa berada di kredit sebesar 1 miliar 350 juta rupiah. Nah, kemudian walaupun perusahaan yakin akan menang, penerimaan uang tersebut masih belum pasti. Dalam akuntansi, kondisi seperti ini disebut aset kontingensi. Prinsip konservatisme mengharuskan perusahaan tidak mengakui keuntungan yang belum pasti direalisasi. Nah, untuk jurnalnya tidak ada jurnal yang dibuat. Nah, di sini pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari penerapan kontingensi dalam pelaporan keuangan. Dan setiap kasus ini itu memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda-beda, tergantung pada kemungkinan terjadinya dan apakah jumlahnya itu dapat diestimasi secara andal. Nah, di sini kasus yang pertama adalah gugatan cedera pribadi. Nah, perusahaan itu memperkirakan akan mengalami kerugian sebesar 320 juta sehingga jumlah tersebut itu diakui sebagai provisi dalam laporan posisi keuangan.
Namun, terdapat tambahan gugatan sebesar 90 juta yang kemungkinan terjadinya itu lebih rendah atau belum cukup pasti. Oleh karena itu, jumlah tersebut itu tidak diakui sebagai kewajiban, melainkan hanya diungkapkan sebagai kerugian kontingensi. Nah, dalam catatan atas laporan keuangan, contoh ini tuh menunjukkan bahwa hanya kewajiban yang probabilitasnya itu tinggi dan dapat diestimasi yang diakui dalam laporan keuangan. Nah, di sini kasus yang kedua adalah investasi pada anak perusahaan di negara asing. Nah, karena terdapat indikasi penurunan nilai, perusahaan itu mengakui kerugian sebesar 4,37 miliar dalam laporan laba rugi. Akibatnya, nilai investasi yang sebelumnya tercatat lebih tinggi diturunkan menjadi 2,88 miliar. Dan dalam kasus ini, kerugian sudah dapat dipastikan dan diukur, sehingga harus langsung diakui dalam laporan keuangan. Nah, kasus ketiga adalah resiko cedera dan kebakaran. Perusahaan itu tidak mengakui kewajiban apapun karena sampai saat ini belum terjadi peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum maupun konstruktif. Nah, risiko tersebut itu hanya merupakan kemungkinan kerugian di masa depan karena belum ada kejadian yang memicu kewajiban tersebut dan maka tidak ada pencatatan maupun provisi yang dibuat. Kasus keempat adalah kontrak sewa pabrik yang lama. Nah, ini tidak dapat dibatalkan. Perusahaan itu tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran sewa meskipun pabrik tersebut itu mungkin sudah tidak digunakan secara optimal. Karena kontrak itu tidak dapat dibatalkan dan juga menimbulkan kewajiban sebesar 1,35 miliar. Maka jumlah tersebut itu diakui sebagai provisi dalam laporan keuangan. Kasus terakhir adalah litigasi untuk memperoleh kembali biaya konsultasi. Walaupun perusahaan itu berpotensi menerima manfaat ekonomi di masa depan, hasil gugatan tersebut itu belum pasti. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu tidak boleh untuk mengakui aset tersebut dalam laporan keuangan. Aset ini dikategorikan sebagai aset kontingensi dan hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila dianggap material. Dari kelima contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi terhadap kontingensi itu tergantung pada tingkat kemungkinan terjadinya serta kemampuan perusahaan dalam mengestimasi jumlahnya. Jika kemungkinan besar terjadi dan dapat diukur, maka diakui sebagai provisi. Jika masih belum pasti, cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Di nomor 4, pada bagian ini kami akan menggunakan laporan keuangan dari PT Vale Indonesia Tbk sebagai objek analisis. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman dapat melihat laporan keuangan lengkap perusahaan melalui barcode yang tersedia pada slide, di mana barcode tersebut akan mengarah ke laporan keuangan PT Vale Indonesia Tbk periode 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 yang menjadi sumber data dalam analisis ini. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, kami mengidentifikasi akun-akun yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek. Nah, liabilitas jangka pendek sendiri itu adalah kewajiban yang diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu paling lama adalah 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Nah, pada PT Vale Indonesia Tbk yang pertama adalah ada utang usaha yang terdiri dari utang kepada pihak berelasi dan pihak ketiga. Adapun utang usaha merupakan kewajiban perusahaan kepada pemasok atas pembelian barang atau jasa yang belum dibayar. Yang kedua terdapat akrual, yaitu beban yang sudah terjadi tetapi sampai tanggal pelaporan masih belum dibayarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, terdapat liabilitas imbalan kerja jangka pendek, yaitu kewajiban perusahaan kepada karyawan seperti gaji, bonus, tunjangan, atau manfaat lainnya yang akan dibayarkan dalam waktu dekat. Yang keempat, ada utang pajak yang terdiri dari utang pajak penghasilan badan dan juga utang pajak lainnya. Akun ini menunjukkan kewajiban perusahaan kepada pemerintah yang masih harus dibayarkan. Yang kelima, yaitu ada liabilitas sewa, yaitu kewajiban pembayaran atas kontrak sewa yang jatuh tempo dalam periode kurang dari 1 tahun.
Yang keenam, ada provisi atas penghentian pengoperasian aset, di mana provisi ini merupakan estimasi kewajiban yang diakui perusahaan terkait biaya penghentian atau penutupan aset tertentu di masa mendatang. Dan yang terakhir adalah liabilitas keuangan lancar lainnya, yaitu kewajiban keuangan jangka pendek yang tidak termasuk dalam kategori-kategori sebelumnya. Nah, jika seluruh akun tersebut dijumlahkan, total liabilitas jangka pendek dari PT Vale Indonesia Tbk per 30 September 2025 adalah sebesar 309.345 US dollar. Selanjutnya yaitu provisi. Nah, dalam laporan PT Vale Tbk itu kita nggak perlu mencari lebih dalam. Nah, provisinya itu sudah diketahui. Nah, provisi atas penghentian pengoperasian aset pada liabilitas jangka pendek sebesar 1.861 pada 30 September sampai 30 September 2025. Nah, kalau pada tanggal 31 Desember 2024 itu mendapatkan provisi sebesar 5.497. Nah, untuk liabilitas jangka panjangnya pada provisinya yaitu mendapatkan sebesar 125.500. Nah, pada 30 September 2025. Nah, pada 31 Desember 2024 mendapatkan provisi sebesar 122.528.000. Selanjutnya yaitu tentang kontingensi. Nah, yang pertama yaitu reklamasi tambang dan penutupan tambang. Yaitu ini berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk memulihkan lahan pasca tambang pada Agustus 2024. Perusahaan mengajukan revisi secara penutupan tambang untuk blok Bahodopi yang telah disetujui KESDM. Estimasi biayanya adalah sebesar 2,7 juta US dollar yang telah ditetapkan dalam deposito berjangka sebagai jaminan. Nah, yang kedua yaitu yang B yaitu perambahan ke dalam area EUPK, yaitu perusahaan menghadapi resiko operasional akibat adanya aktivitas penambahan oleh pihak ketiga yang di wilayah izin usaha EUPK mereka di Sulawesi Tengah, serta perambahan lahan oleh masyarakat untuk perkebunan di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Nah, yang ketiga itu tuntutan hukum atau litigasi, itu ini menyangkut program saving planning karyawan yang dikelola oleh asuransi pihak ketiga atau PT Asuransi Jiwa Adisara Wanaarta atau WA. Nah, itu yang pertama adanya kekhawatiran mengenai keberlangsungan usaha Wanaarta. Dana yang terlibat sekitar 220 miliar atau setara dengan 14,8 juta US dollar. Dan juga komite pensiunan merekomendasikan pengakhiran perjanjian dengan Wanaarta untuk mengamankan dana tersebut. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari pengerjaan eksersis kami. Nah, tentunya di sini kami berharap bahwa apa yang kami sampaikan bisa membawa manfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, mungkin sekian itu video dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.